Adanya mitos yang beredar di masyarakat mengenai osteoporosis menyebabkan penanganan osteoporosis di masyarakat menjadi tertunda atau bahkan sampai menyebabkan patah tulang. Ada sejumlah fakta dan mitos mengenai osteoporosis. Salah satunya adalah mitos bahwa osteoporosis hanya menyerang wanita dengan usia lanjut. Hernawati menderita osteoporosis di bagian panggul sejak bulan Agustus lalu. Kini ia kesulitan duduk dan berjalan. Ia melakukan aktivitasnya sambil berbaring di atas tempat tidur. Awalnya ia pikir ia hanya mengalami sakit pinggang biasa. Tanpa disangka, pertengahan Agustus lalu ia ambruk tak bisa berjalan hingga dilarikan ke rumah sakit. Untuk memulihkan kondisi, ia harus menjalani terapi sinar inframerah dan terapi mobilitas berjalan sebanyak 8 kali dalam sebulan. Malah ini teh kan bekas jatuh. Jatuhnya tuh udah 2 tahun. Itu teh ibu teh angkat barang, angkat peti. Jatuh, terpeleset gitu. Duduk. Tapi ibu teh nggak ngerasa sakit gimana gitu ya. Jadi sama ibu teh ya diabaikan lah gitu. Cuman minum obat aja. Lama nggak kerasa. Cuman pas adik sakit, saya ngurus adik sakit. Di sini kan ada adik yang stroke. Nah, dari situ mulai gejala-gejala kerasa nyeri gitu. Osteoporosis merupakan kondisi saat kepadatan tulang berkurang sehingga mengakibatkan tulang menjadi rapuh. Osteoporosis sendiri dijuluki sebagai silent disease karena penderita tidak mengetahui kepadatan tulangnya telah berkurang tanpa disertai tanda-tanda khusus sampai akhirnya terjadi patah tulang yang disebabkan kejadian kecil seperti terjatuh dari kursi atau simple fall lain. Menurut dokter bedah ortopedi Rumah Sakit Immanuel Bandung, tingkat usia osteoporosis sudah dimulai dari usia 35 hingga 40 tahun dan akan lebih parah di usia 65 hingga 70 tahun. Untuk mengetahui bahwa seseorang terkena osteoporosis, maka harus dilakukan pemeriksaan kepadatan tulang agar penanganan tulang dapat dilakukan dengan tepat. Penanganan osteoporosis kerap tertunda karena adanya mitos yang beredar di masyarakat mengenai osteoporosis. Salah satunya adalah osteoporosis hanya menyerang wanita usia lanjut. Faktanya, kaum pria dan anak muda juga dapat terkena osteoporosis. Sebetulnya itu ada fakta, betul memang paling sering terjadi pada wanita usia lanjut yang sudah menopause. Tapi yang tadi saya sampaikan juga tidak menutup kemungkinan pada orang muda, pada laki-laki, di mana memang dibilangnya secondary osteoporosis. Apakah itu karena konsumsi obat-obatan, kortikosteroid, atau pada orang-orang yang memiliki gangguan ginjal. Di mana kalau memiliki gangguan ginjal sehingga metabolisme dari pembentukan kepadatan tulang sendiri terganggu. Yang pernah saya tahu sih 1 berbanding 200.000 ya. Jadi memang banyak sekali terhadap wanita begitu. Mitos lainnya adalah pemeriksaan osteoporosis berbahaya karena terkena radiasi tinggi. Faktanya pemeriksaan ini sederhana, tidak nyeri, cepat, dan hanya menggunakan sedikit radiasi. Selain itu, mitos mengenai setiap hari mengkonsumsi kalsium bisa terhindar dari osteoporosis juga beredar. Faktanya, kebutuhan kalsium dapat dicukupi dari asupan nutrisi sehari-hari seperti susu, yogurt, dan telur. Jika asupan dari makanan dan minuman sehari-hari tidak mencukupi, suplemen seperti kalsium dan vitamin D dapat dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan harian. Namun, konsumsi suplemen kalsium dan vitamin D yang berlebihan tidak akan memberikan manfaat lebih dan justru bisa memberikan efek samping. Ada pula mitos tentang orang dengan osteoporosis dapat merasakan tulangnya menjadi rapuh. Sebetulnya itu mitos ya, tidak bisa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, osteoporosis itu akan terdeteksi pada kasus apabila sudah terjadi jatuh, apabila sudah terjadi patah tulang, seperti itu. Kalau untuk merasakannya sepertinya tidak ya, begitu. Tapi ada beberapa problem di mana muncul nyeri di daerah tulang punggung belakang biasanya atau di daerah tulang panggul, di mana di tempat-tempat tulang punggung belakang, panggul itu adalah tempat di mana tingkat kepadatan tulang pertama kali mengalami penurunan. Untuk mencegah terjadinya osteoporosis, dianjurkan menjalani gaya hidup yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D dan konsumsi kalsium untuk mencegah penurunan tingkat kepadatan tulang. Juga disarankan berolahraga serta menghindari rokok dan minuman beralkohol. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.